Akhir-akhir ini Avicenna mendapatkan juara satu Olimpiade Bahasa Inggris di 3 wilayah Kabupaten Cirebon. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Acep Cahya Maulana selaku host pada podcast kali ini akan berbincang dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Islam yang akhir-akhir ini telah mendapatkan juara satu Olimpiade Bahasa Inggris. Siapakah dia? Ini dia Avicenna Askarillah. Assalamualaikum Avicenna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Alhamdulillah. Avicenna, akhir-akhir ini Avicenna mendapatkan juara satu Olimpiade Bahasa Inggris di 3 wilayah Kabupaten Cirebon. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngebahas bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai ke juara satu, nih Ustaz ingin nanya dulu. Avicenna ini berasal dari mana sih? Saya berasal dari kota Tasikmalaya, terletak di Priangan Timur tepatnya. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke, Tasikmalaya. Avicenna ini adalah salah satu santri SMA di Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Sebelum bersekolah di di SMA Al-Islam, Avicenna di mana dulu nih sekolahnya? Gimana track rekor pendidikannya? Ya, saya mulai pendidikan saya dari TK. Waktu itu saya bersekolah di TK swasta dekat rumah saya. Deket banget itu Ustaz. Iya. Namanya ya TK Aisyah. Terus saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang berikutnya SD, sekolah dasar. Waktu itu saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah teman, dengan pendidikan berbasis agama. Nah, seperti itu. Lalu saya lanjut SMP ke Cirebon langsung jauh di Al-Islam ini? Iya, di Al-Islam. Jadi dari SMP di Al-Islam dari itu? SMP. Ini menginjak tahun keempat saya di pondok ini. Berarti sudah 4 tahun di sini? Sudah menginjak 4 tahun, oke. Avicenna ini mendapatkan juara satu Olimpiade Bahasa Inggris. Ini adalah prestasi yang luar biasa ini. Masya Allah. Nah, mengenai juara satu lomba bahasa Inggris, sejak kapan sih Avicenna ini menyukai, tertarik bahasa Inggris? Awal mula saya tertarik tuh dari SD. Dari SD? Ya, dari kelas 3 SD tepatnya. Waktu itu saya bermain game yang lagi rame waktu itu di warnet. Apa tuh? Main game Point Blank. Point Blank, ya. Tahun berapa itu tuh? Ya, berapa berarti ya? 2014, 2015, ya. Nah, ya di situ saya bermain game itu tuh ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya. Pilihan bahasanya tuh. Saya pakai bahasa Inggris aja. Walaupun waktu itu belum ngerti. Ya. Soalnya saya pengen kelihatan keren gitu mungkin ya dulu. Namanya masih kecil lah. Iya. Pengen kelihatan, keren nih orang pakai bahasa Inggris, jago. Iya. Kalau ngerti mah enggak. Mulanya dari situ. Kemudian berlanjut saya main game yang lain yang sama pakai bahasa Inggris, terus pemahaman saya meningkat. Jadi saya belajar otodidak, soalnya waktu itu di MI saya tuh pelajaran bahasa Inggris tuh adanya mulai kelas 4 kalau. Jadi selama kelas 1, kelas 2, 3 itu enggak ada. Tidak kelas ada 4 berarti mulai belajar mengenal bahasa Inggris ya. Ya, di sekolah, pendidikan sekolah. Sisanya saya mengenal bahasa Inggris di luar sekolah. Seperti itu. Jadi awal suka tertarik ke bahasa Inggris itu pas SD ya.
Nah, SD itu di Tasik, kemudian SMP itu hijrah atau Pindah. pindah ke Cirebon, jauh sekali ini. Ya. Gimana nih di sekolah di Pondok Pesantren Al Islam Cirebon ini? Bahasa Inggrisnya apakah justru menunjang? Kan ini pondok pesantren ya, yang dimana di gambaran orang-orang ini pesantren itu adalah tidak ada bahasa Inggrisnya karena fokus ke kitab-kitabnya, atau gimana pengalaman SMP di sini? Ya, kalau pengalaman saya waktu SMP di sini awal masuk tuh lumayan kaget. Kaget. Ya, soalnya pesantren ini kan modern ya. Modern ya. Ya, pesantren modern. Jadi ternyata ada bahasa Inggrisnya juga di iya, sini. betul. Nah, cuma waktu itu saya kan ada program wajib bahasa. Waktu saya kelas 7 itu ada program wajib bahasa menggunakan bahasa Arab atau Inggris. Ya. Awal-awal saya nyoba bahasa Inggris kan, soalnya memang saya di SD lebih mending ke bahasa Inggris, Ya. malah ke bahasa Arab tuh gak suka Gak suka awalnya. Nah, waktu masuk pondok sini saya nyoba ngomong pakai bahasa Inggris kok susah gitu, belibet. iya, Terus teman-teman yang lain juga susah mengerti gitu. Nah, terus saya ngeliatin kakak kelas pada pakainya bahasa Arab. Mereka ngomong bahasa Arab tuh kayak lebih gampang iya, gitu. iya. Saya nyoba-nyoba aja pakai bahasa Arab. Terus teman-teman saya juga lebih mengerti, mereka juga lebih mudah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, akhirnya selama di SMP itu saya lebih condong ke bahasa Arab, Iya, jadinya iya, iya. kebalikan. Cuma saya bahasa Inggris saya gak jadi benci, cuma lebih prefer ke bahasa Arab aja. Iya. Nah, jadi SMP Al Islam ini memang memfasilitasi, mewadahi para santrinya agar bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris ya. Iya. Ya, pantas saja Avicenna menjadi salah satu santri yang berprestasi. Walaupun yang tadinya gak suka bahasa Arab, setelah masuk pondok pesantren jadi suka bahasa Arab. Iya. Nih, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Avicenna selama SMP apakah pernah mengikuti lomba yang berbasis bahasa Inggris? Selama SMP tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Jadi waktu SMP saya belajar bahasa Inggris ya seadanya seadanya di sekolah aja. Ya. Pertama kali ikutin lomba bahasa Inggris itu kapan sih? SMA. SMA, ya. Bulan September. Bulan September. September atau Oktober gitu. 2023. Iya. Nah, berarti Semester masih baru kemarin. ya. Ya, betul. Olimpiade pertama saya itu. Gimana tuh lombanya? Lombanya jadi waktu itu saya jadi salah satu perwakilan sekolah. Karena waktu itu saya alhamdulillah nilai ulangan harian Inggris saya tuh paling tinggi di kelas saya Paling waktu tinggi di itu. kelas ya. Nah, saya bersama dua teman saya yang lain kan dari tiap kelas diambil satu. Nah, di situ saya ditawarin mau ikut Olimpiade bahasa Inggris gak? Itu sama guru mapel. Sama guru mapelnya. Ya. Cuma waktu itu Olimpiadenya tuh masih yang online, swasta juga. Ya, ya. Jadi terus berbasis ke nilai. Jadi belum persaingannya tuh masih mudah lah mungkin. Nah, di situ saya nyoba, alhamdulillah dapat medali emas waktu itu. Dengan nilai A+ predikat A+, atas. ya. Itu berapa soal sih Olimpiade seperti itu tuh? Olimpiade yang waktu itu saya yang online tuh Ya, 50 soal 50 soal dengan waktu 1 jam. 1 jam ya. Nah, saya ngerjain tuh alhamdulillah dapat emas kan. Alhamdulillah. Nah, cuma di situ saya ada sedikit kaget juga. Waduh, kenapa tuh? Kagetnya waktu ngecek kunci jawaban sama pembahasan soal. Saya ngeliat nih, oh ternyata jawaban saya memang benar, tapi ternyata cara yang saya pakai itu kurang tepat. Iya, iya. Soalnya ada caranya sendiri gitu, rumusnya sendiri gimana. Waktu itu saya ngerjain ya pakai insting aja. Pakai insting saja, tapi betul. Alhamdulillah. Iya. Kemudian setelah itu? Nah, setelah itu saya baru ngeh gitu, oh ternyata ngerjain soal-soal ini tuh gak bisa modal insting doang. Nah, terus di bulan berikutnya saya ditawarin sama guru mapel saya itu buat ikut Olimpiade yang kemarin yang baru-baru saya ikutin itu. Nah, waktu itu awalnya saya rada minder sih.
Kenapa tuh kok bisa minder? Mindernya soalnya ya tadi saya kan baru ngeh ya, oh, ternyata Olimpiade Inggris nih harus belajar lebih juga. Iya, nggak sesimpel yang dibayangkan selama ini gitu ya. Ya, nah terus yang lebih bikin mindernya tuh waktu itu ada ya banyak lah senior-senior saya yang kemampuan bahasa Inggrisnya tuh lebih mumpuni. Ya, Saya merasa kok saya yang dipilih gitu, ya. mana mah lombanya keluar gitu. Jadi offline lah kita datang ke tempatnya. Jadi saya awalnya takut mengecewakan gitu. Cuma saya bilang ke guru mapel saya, ya gitu siap. Tapi waktu itu saya sebenarnya masih ragu-ragu juga. Nah terus saya nelfon tuh ke orang tua, ngomong ada apa, ditawarin lomba offline gitu. Terus kata orang tua ya udah ikut aja, kenapa gitu, gak usah takut duluan. Ya udah waktu itu saya oke lah saya ambil gitu, saya ikut. Nah terus di bulan berikutnya ada lomba olimpiade lagi yang online juga. Online juga. Ya masih mirip-mirip lah teknis lombanya. Nah di situ saya mengalami penurunan nilai. Tadinya kan dapat emas, Ya. turun jadi dapatnya perak. Kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena sayanya kurang belajar sih, tapi karena faktor utamanya menurut saya cukup mendadak. Ya. Pemberitahuannya tuh H-2 atau 3 sebelum lomba. H-2 menuju lomba diberitahu bahwasanya kamu Ada ikut lomba. lomba. Ya. Jadi saya aduh nih harus belajar lagi. Belajar ulang nih. Ternyata ya kurang maksimal lah hasilnya menurut saya pribadi. Nah terus dari situ saya mikirnya nih berarti buat nanti lomba yang keluar itu harus perlu usaha lebih gitu. Ya, ya. Nah kan itu menjelang liburan. Ya. Nah saya tekadkan diri saya tuh nanti pulang di rumah belajar pokoknya. Belajar mempersiapkan untuk olimpiade. Nah pengennya. Ya. Cuma waktu nyampe rumah beda lagi. Beda gimana ini? Beda ya begitulah. Waktu saya di rumah tuh sempat ada niatan. Sempat jalan lah maksudnya. Ya. Nah waktu itu saya mulai dari di Instagram saya follow akun-akun pembelajaran bahasa Inggris gitu. Terus saya nyari-nyari tentang grammar. Kan yang bikin saya minder tuh sebenarnya di komponen tesnya itu 50%-nya grammar. Nah saya sedangkan grammar tuh dulu saya ribet nih, gak usah belajar lah, ngapain. Iya. Dulunya mikir begitu. Ternyata di olimpiade yang itu 50%-nya kayak setengah soalnya itu grammar, membahas grammar. Jadi ya mau gak mau harus belajar dong. Ya betul itu. Ya kalau saya gak belajar ntar lawak jadi. Kemudian setelah liburan di rumah dengan sedikit belajar, sedikitnya belajar ya walaupun sedikit tapi adalah belajarnya. Itu setelah itu kembali ke pondok. Ya kembali ke pondok saya masih bermodalkan belajar saya yang sedikit itu. Tapi cuma saya ada dalam hati tuh gampang lah nanti juga di pondok ada bimbingan. Nah waktu bimbingan nambah lagi tuh keminderan, keinsecurean saya tuh. Kenapa tuh? Soalnya teman rekan olimpiade saya dia tuh sebelumnya kan pernah ikutan juga. Terus saya ngerasa wah saya nih ketinggalan jauh nih dari dia. Waktu bimbingan juga ini benar-benar mulai dari nol. Alhamdulillahnya guru pembimbing saya tuh sabar membimbing saya yang mulai dari nol ini. Cuma di situ saya berarti saya harus lebih ekstra belajarnya. Yang tadinya insecure dengan temen, setelah dimotivasi oleh guru pembimbing jadi termotivasi dan berniat untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian setelah itu? Nah setelah melalui proses bimbingan, datanglah tuh hari H-nya. Hari H lomba olimpiade di luar itu. Ya. Nah sampai hari H sebenarnya saya nggak benar-benar yakin juara sih. Soalnya saya masih merasa baru pertama kali gitu. Masih cari pengalaman. Ya, cari pengalaman. Seenggaknya nggak malu-maluin, nggak mengecewakan. Itu udah cukup buat saya. Cuma saya tetap berusaha maksimal.
Nah cuma waktu pas lomba itu saya ada kayak sedikit harapan gitu tuh waktu di pengumuman babak penyisihan. Hmm, Kan di babak penyisihan ngerjain 100 butir soal 100 soal bahasa Inggris ya dengan waktu 2 jam. 2 jam, Nah. 120 menit. Nah waktu itu saya ngerjain aja tuh, karena ngerjainnya di HP, Ya. di website itu, cuman datang ke tempat ada pengawasnya juga. Nah saya sama teman saya, rekan saya ini, Siapa itu rekan kamu tuh? Akila namanya, Akila, masih sekelas. masih sekelas. Sama teman saya ini dijarak 2 orang Ya ya. buat menghindari kecurangan. Nah waktu itu saya masih ragu, bukan ragu sih, mau ngecek ulang jawaban saya. MC-nya ngomong yang sudah selesai dipersilahkan gitu menunggu di luar, atau dibolehkan menunggu di luar. Ya. Nah yang teman saya ini berdiri tuh ngajak saya, ayo udah beres belum, katanya. Saya ngerti, oh dia udah ngumpulin, kirain belum. Ya udah saya ngumpulin aja tuh di kantes, udah aja itu kayak tawakal lah, soalnya persaingannya lumayan ketat sih. Itu berapa peserta? 200 lebih peserta 200 di babak lebih penyisihan peserta itu penyisihan itu. ya, terus diambil 50 buat masuk final. Makanya saya ngiranya yang penting masuk final juga sudah membanggakan ya, buat saya. Yang penting pengen masuk final aja dulu dah ya. Ya, yang penting final aja dulu. Nah waktu pengumuman diumumin tuh nama teman saya disebut duluan kan, beberapa peringkat di atas saya lah. Nah terus saya disebutin di peringkat ke 9 kalau nggak salah. 9. Ya. Nah waktu itu saya teringat gitu, salah satu faktor utama dari Olimpiade itu tuh waktu. Jadi misalnya ada nilai saya nih sama dengan rekan saya, cuman waktu ngumpulinnya duluan dia. Nah berarti nilai peringkat dia ada di atas saya. Iya, gitu. iya, iya. Walaupun mungkin selisih waktunya cuma 1 menit 2 menit tuh, Bahkan detik mungkin ya. Ya detik mungkin bisa jadi. Nah waktu itu saya mulai melihat, ini mah kayaknya beda peringkat ini tuh karena saya kalah di waktu aja. Soalnya saya ngumpulin itu beberapa orang selain rekan saya itu udah pada berdiri juga, jadi udah pada beres tuh. Ini mah bisa kali. Jadi saya ngeliat kayak ada kesempatan buat di final itu ya. Iya di final tuh. Terus ya set masuk ke babak final saya ngerjain benar-benar incer di waktunya, tapi tetap memperhatikan jawaban saya juga. Saya ngerjain tuh fokus banget, kayak pengen cepet-cepet beres, pengen bener tapi cepet beres. Iya. Nah saya ngerjain tuh nge-lag dikit, kayak nih kesel ya gitu. greget aja pasti waktu beda 1 detik 2 detik juga ngaruh kan. Saya greget sendiri kan, padahal mah kanan kiri saya nyantai aja ngerjain. Saya greget sendiri tuh ngerjain. Udah tuh 50 soal selesai. Untuk final itu 50 soal. 50 soal Dalam waktu dikasih waktunya 1 jam. 1 jam. Ya. Saya 50 soal selesai, mau ngecek ulang. Nomor 1 saya cek ulang, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sampai di nomor 5 saya ya udahlah, udah yakin ini. Bismillah. Saya hentikan tes. Selesai tuh. Kayak kecepatan sih. Kira-kira berapa menit itu ngerjain 50 soal bahasa Inggris? Waktu di final saya ngerjain 50 soal tuh 15 menit kurang lebih. 15 menit saja. Iya, soalnya saya kayak merasa yakin tuh. Ini udahlah, merasa yakin dan benar-benar bertawakal gitu. Ya. Nah, habis itu beres nih final. Pas nunggu hasil pengumumannya gimana itu? Nah, pas nunggu hasil pengumumannya, kan setelah saya ngumpulin itu, ya, belum dipersilakan keluar. Oh, karena masih banyak waktunya ya? Ya, masih banyak, masih sekitar 45 menit lagi kan. Nah, ya udah saya nungguin MC memperbolehkan keluar. Saya ini tuh ngechat guru pembimbing saya, lumayan akrab juga sama saya gitu. Ustad nih udah beres Ustad, keren gak gitu ya? 15 menit nih. Terus guru pembimbing saya kayak, waduh yakin gak gitu. Yakin lah, kalem Ustad gitu. Saya kalem-kalemin aja. Padahal waktu itu saya sambil merenung tuh, ini kayaknya nomor ini salah deh, keliru deh kayaknya. Mulai muncul keraguan, mulai muncul keraguan gitu.
jadinya menyesal dah waktu itu. Aduh ini kecepatan bener nih. Tuh. Padahal mah tinggal ngecek bentar juga gak nyampe 5 menit gitu kan. Nyesal tuh waktu itu. Cuma ya udahlah, udah berlalu ini. Menyesal juga tidak ini ya. Tidak berpengaruh Tidak apa-apa ke berpengaruh hasilnya. apa-apa, betul itu. Ya motivasi dari guru saya juga katanya, kerjakan dan lupakan. Kerjakan dulu Pak. Udah dikerjain. Udah. Nah udah saya lupakan aja tuh. Terus saya istirahat, makan-makan waktu itu buat menghilangkan kekhawatiran saya gitu. Nah terus lanjut ke babak final. Pengumuman final. Nah di pengumuman final nih dimulai kan dari 50 peserta tuh, diambil 30 peserta terbaik. Nah diumuminnya tuh dari peringkat ke 30 terlebih dahulu. Iya saya ngiranya mau dari peringkat 1 kan. Soalnya di penyisihan dimulainya dari peringkat 1. Ternyata di final dibalik. Iya dari peringkat ke 30. Aduh ini mah deg-degan dong. Soalnya makin kesini berarti kesempatannya tuh makin mengerucut gitu ya. Nah dari peringkat ke 30 lanjut ke peringkat dibaca tuh nama-nama yang juara dari 30 besar, nama pesertanya, nama sekolahnya disebutkan. Nah teman saya itu dibaca di sekitar ke 20-an lah. Nah waktu itu saya mikirnya aduh gimana nih, dia aja 20-an apalagi saya kan mungkin 30-40 mungkin ya. Iya mungkin saya ke 49-nya mungkin. Rada insecure soalnya memang di situ juga peserta dari sekolah lain tuh ada yang fasih bener tuh bahasa Inggrisnya, pelafalan ngomongnya. Mungkin udah jadi bahasa sehari-hari. Iya. Bener-bener saya dengarnya juga pusing sendiri kan. Rada iri juga sih. Pengen gitu bisa kayak mereka. Nah, terus lanjut aja pengumuman. Nama teman saya udah disebut, nama saya belum disebut-sebut tuh. Saya nungguin, masih ngarep waktu itu. Oh mungkin di peringkat belasan mungkin. Nah kan dari 30 sampai 20 ya. Terus lanjut dari 19 sampai 10. Nah terus dilanjut lagi dari 10 sampai 7. Tidak ada nama Avicenna yang disebut. Tidak ada. Sampai peringkat ke-7 itu kan yang dapat penghargaan piala tuh dari peringkat 1 sampai 6 ya, 6 besar. Nah yang 6 besar tuh sengaja diterakhirkan pengumumannya tuh, lama tuh nunggu. Nah saya nunggu sampai ke-9 mungkin. Di belasan kan gak disebut. Iya. Mungkin ke-9 gak disebut juga. Ke-8 gak disebut juga. 7 masih juga belum disebut nih nama. Terus saya mikirnya sedikit ngarep lah di 6 besar mungkin. Soalnya saya ngerjainnya cepat. Iya. Mungkin di 6 besar. Tapi gak mikir ke 1 juga. Saya ngincer ke 3 kalau gak ke 4 lah. Disebutin tuh juara ke-6, lanjut ke 5, 4, 3 sampai ke juara ke-3 nih gak disebut juga nama saya. Aduh. Ya waktu juara ke-3 nih MC-nya rada PHP. Oh gimana tuh? Soalnya nama yang juara ke-3 nih dari A juga. Dari A juga. Juara ke-3 Delia namanya. Aduh, bukan Hafiz. Udah. Ini nama saya nih. Aduh, bukan juga. Ya udahlah. Juara kedua mungkin. Gak disebut juga. Udah deh katanya. Ini mah benar-benar gegabah, terlalu terburu-buru. Pas penyebutan juara pertamanya. Juara pertama Avicenna Askarila dari SMA Al Islam. Saya lagi main HP kan itu. Buat inilah menghilangkan perang pikiran gitu. Nah saya main HP, saya denger ini bener nih, masih bengong. Nggak salah denger nih, nggak salah nyebutin kayaknya nih. Iya nih. Saya nanya ke guru saya, "Tan bener tadi?" "Iya itu bener," katanya. "Antum juara," kata guru saya tuh. Terus ya masih apa ya, itulah masih heboh sendiri tuh. Masih gak nyangka juga mungkin ya. Nah terus kata MC-nya, "Avicenna ada gak?" katanya. "Kalau gak ada saya aja yang maju," katanya. Langsung tuh saya maju. Ada. Saya maju ke depan, di depan masih celingak-celinguk nih. Bingung lah. Target gak juara, target mencari pengalaman kok bisa jadi juara pertama gitu ya. Ya alhamdulillah. Mungkin karena dukungan orang-orang di sekitar saya juga. Ini menarik ini.
siapa saja yang menjadi motivasi pendorong Avicenna sehingga mampu melewati ujian-ujian, tantangan-tantangan sehingga berada di posisi sekarang menjadi juara satu Olimpiade Bahasa Inggris? Kira-kira siapa saja? Ya, pertama pastinya dukungan dari orang tua. Orang tua saya mendukung sepenuhnya. Lalu tidak lepas juga dari guru pembimbing saya, tentunya yang sudah membimbing saya gitu dari nol. Terus ada teman-teman saya juga, adik kelas, kakak kelas juga ada, teman-teman di rumah juga kan. Selama saya menunggu pengumuman itu saya ngechat teman di rumah. Ya. Doain dong. Iya benar. Doain nih biar menang gitu. Ya kalem katanya. Kalem didoain dari jauh. Iya. Nah, alhamdulillahnya ternyata hasilnya ya tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Itulah Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, mendapat juara satu Olimpiade Bahasa Inggris di 3 wilayah Kabupaten Cirebon. Apa sih pesan yang ingin Avicenna sampaikan kepada seluruh pendengar podcast ini, terutama kepada adik-adik kelas Avicenna di Pondok Pesantren Al-Islam, agar semangat mereka untuk belajar lebih meningkat, percaya diri mereka semakin tinggi, dan bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan juga Pondok Pesantren Al-Islam ini? Pesannya? Kalau pesan dari saya singkat aja sih. Singkat. Jadi jangan menyerah sebelum mencoba. Jangan menyerah sebelum mencoba. Ya. Soalnya kalau kita keburu menyerah ya gimana mau tahu kan. Nyoba aja enggak. Iya. Ya. Lebih baik kalah sesudah bertanding gitu kan. Lebih baik kalah setelah bertanding daripada tidak mencoba sama sekali. Tidak mencoba sama sekali. Itu poin pentingnya teman-teman semua. Siapapun yang mendengarkan podcast ini, pesan dari santri kita ini, pesannya adalah jangan takut untuk mencoba. Lebih baik gagal setelah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Baik, dari pembahasan bincang kita hari ini dapat saya ambil beberapa poin yang mesti diperhatikan juga bagi seluruh pendengar podcast ini, bahwasannya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang dilakukan oleh Avicenna mulai dari belajar, kemudian sempat insecure juga ya. Nah, jangan jadikan insecure atau kurang percaya diri sebagai alasan. Tadi Avicenna sempat tidak percaya diri, bahkan insecure dengan lawan-lawannya yang lebih hebat. Tapi ketika ada bimbingan, ada arahan dari guru pembimbing, insecure tersebut dijadikan motivasi sehingga Avicenna bukannya menyerah, tapi malah justru lebih giat belajar. Ini pun bagi para santri Al-Islam, para seluruh pendengar podcast, ketika kita berada di posisi insecure, jangan berlarut-larut dalam insecure, gitu ya. Tapi, apalagi sampai berhenti. Tapi harus jadikan pelajaran, motivasi agar bisa berubah menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik lagi. Baik Avicenna, apakah ada yang disampaikan kepada para pendengar podcast hari ini? Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih sebesar-besarnya untuk orang-orang yang sudah mendukung saya, mulai dari guru pembimbing, orang tua, tadi juga teman-teman yang di dalam pondok dan di luar pondok, yang di rumah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon jangan menghentikan dukungannya sampai karena di sini. Avicenna pun tidak akan berhenti sampai di sini. Begitu ada kesempatan untuk lomba lagi akan diikuti oleh Avicenna, gitu ya. Avicenna telah membuktikan bahwasanya anak pondok pesantren modern Al-Islam bisa menjadi juara satu lomba Olimpiade Bahasa Inggris. Kalian yang mendengar podcast ini pun bisa kalau kalian mau, tentunya dengan usaha, belajar, berdoa, dan bersungguh-sungguh. Terima kasih Avicenna atas waktunya. Terima kasih atas jawaban-jawaban podcast pada hari ini. Jangan merasa puas, tetap terus belajar bersungguh-sungguh karena ini adalah awal
langkah Avicenna untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan di masa yang akan datang. Baik pemirsa, teman-teman dimanapun berada, cukup sekian podcast pada hari ini. Saya Acep Cahya Maulana dan bintang tamu kita hari ini Avicenna Askarillah. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.